Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib di salat Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di ayat ke-30. 33 atau 34? Sekarang 33 kita nanti masuk, terakhir 33 kita masuk ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Sadaqallahul azim. Dua ayat saja, barangkali nanti ada penjelasan agak panjang lebar ini terkait dengan ini namanya sejarah ini ya, masa-masa awal penciptaan manusia, penciptaan Nabi Adam. Kita maknai dulu secara sederhana beberapa kalimat di dalam dua ayat ini. Nanti akan ada pembahasan yang lebih rinci. Wa idh qulna. Ayat ini kata sebagian ulama itu sebenarnya melanjutkan ataf
pada beberapa ayat sebelumnya, khususnya di ayat 30. Karena ayat 30 itu kalimat awalnya sama, wa idz, dan ingatlah. Wa idz qulna, dan ingatlah ketika kami telah mengatakan lil malaikah, kepada malaikat-malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian malaikat kepada Nabi Adam. Ya, dulu tidak disebut Nabi, kepada Adam gitu saja ya. Disebut Nabi nanti kalau beliau sudah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan, ya, memberikan berita dari Allah kepada manusia, itu disebut Nabi. Sujudlah kalian kepada Adam. Secara bahasa, sujud itu maknanya at-tazallul wal khudu. Ya, bahasa Jawanya dulu itu bersikap andap asor, bersikap tunduk, ma'in khifadin bin hinain wa ghairi, dengan merendahkan badan, termasuk dengan menyondongkan, ya, seperti rukuk, sujud, itu masuk kategori sujud dalam apa yang kita ketahui, atau rukuk seperti yang biasa kita lakukan dalam sholat, itu sebenarnya masuk kategori sujud secara bahasa. Nah, secara syariat sujud itu biasanya dimaknai wad'ul jabhah alal ardi bi qasdil ibadah. Biasanya kalau secara syariat, sebagaimana kita mengerjakan setiap hari, sujud itu meletakkan dahi, meletakkan batu di atas tanah dengan niat, dengan maksud beribadah, ya. Masalah nanti apakah perintah sujud di dalam ayat ini seperti yang kita pahami, seperti yang kita lakukan, ataukah tidak, ada nanti pendapat-pendapat. Kita lanjutkan dulu. Fasajadu, maka malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud itu, ya sujud saja. Itulah mengapa di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, malaikat itu disifati pokoknya sing diperintah oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, ya dikerjakan. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu di dalam surat At-Tahrim itu ya, ayat ke-6. Neraka itu dijaga malaikat-malaikat yang keras, yang tanpa ampun. Ghiladun syidadun itu maknanya kurang lebih sama. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah kok maksiat
durhaka, balelo dari perintah Allah, sehingga wa yaf'aluna ma yu'marun, napa mawon sing diperintah pasti dijalankan. Fasajadu illa iblis, malaikat semua sujud kecuali iblis. Siapa iblis? Nah, dalam tafsir At-Tabari, iblis itu, maaf, di dalam tafsir Al-Qurtubi, iblis nanti dibahas agak panjang. Dalam tafsir yang lain ada yang menyebut iblis itu kalau dilihat dari akar katanya, iblas, jadi iblas wal huznun nasyi' an syiddatil ya'si. Iblas atau kata kerjanya ablasa, yublisu, itu maknanya adalah sikap sedih yang muncul karena putus asa yang tak terobati. Apa itu jenenge? Iblis berarti artinya nelongso, ya. Iblis niku maknane nelongso. Nelongso niku kan wong sedih mergo putus asa niku nelongso. Ya. Putus asa gak iso lapo-lapo niku kan nelongso. Saking putus asae sedih niku jenenge nelongso. Jadi iblis niku artinya nelongso. Illa iblis, aba wastak, al-iba wa al-imtina' anil fi'li. Aba biasanya dimulai dengan enggan. Enggan niku wong gak gelem ngelakoni padahal mestine iso, itu enggan. Itu al-iba. Iblis itu mestinya bisa sujud itu, tapi dia tidak mau, maka itu disebut apa? Wastakbaro. Istikbar itu kalimat lainnya juga mirip-mirip, takabur. Apa takabur itu? Takabur itu ayyara syakhsu fi nafsihi uluwan ala ghairihi wa huwa khuluqun mazmumun. Namanya takabur, istikbar niku adalah sikap melihat diri sendiri lebih dari orang lain. Dan istikbar, takabur itu termasuk akhlak etika yang tercela. Wa kana minal kafirin, karena itu bimakna soroa, karena enggan, tidak mau sujud, tidak mau menjalankan perintah Allah. Kana minal kafirin ay soro minal kafirin, jadilah dia orang kafir. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, ada beberapa redaksi yang mirip-mirip dengan itu ya di ayat yang lain.
Sekarang kita pelajari lebih dalam dari tafsir Al-Qurtubi. Saya sengaja membawakan tafsir Al-Qurtubi karena pembahasan tentang ayat ini detail sekali beliau. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa id qulna, ya kan? Maknanya itu adalah wazkur, ingatlah. Yen nek sinten Yai Abdurrahim Nur itu memaknai waiz itu ojo sampai dilalekno, gitu ya. Ya, ojo sampai dilalekno. Ya maksudnya wazkur, ingat-ingat, gitu ya. Jadi waiz qulna ay wazkur, dan ingatlah ketika kami berkata, tuh kok niki idqulna, biasanya kalau di dalam ayat Al-Quran menggunakan kata kami, Allah itu ya biasanya pertama memang Allah menyertakan makhluk-makhluknya yang lain di dalam sebuah perintah, gitu ya. Atau ya ini menunjukkan cara Allah menghaluskan kalimat. Podo kali kula panjenengan ngomong saya dan kami itu boleh, meskipun yang mengucapkan itu hanya satu orang. Satu orang mengatakan saya boleh, mengatakan kami boleh. Kenapa menggunakan istilah kami? Karena sebenarnya ketika kita ada di satu forum terus ngomong kami, karena di situ kita itu sebenarnya mengatasnamakan banyak orang yang tidak disebut satu persatu, maka kita sebut kami. Atau sebenarnya ya memang itu kewenangannya sendiri, tapi karena itu adalah bentuk dari cara menghormati yang lain, maka meskipun bisa menggunakan kata saya kalau menurut dasar egonya, itu kemudian dipakailah kata kami. Jadi kami itu kalimat yang sengaja dibuat halus, dibuat sebagai penghormatan kepada yang lain. Wa idh qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat. Nah, malaikat itu sudah dibahas sebelumnya ya. Jamak dari kata malakun ya. Jadi bentuk jamak dari kata malakun. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menggunakan kata malakun, kadang-kadang menggunakan kata malaikat. Di dalam Al-Quran lebih sering Allah menggunakan kata malaikat karena memang jumlahnya malaikat itu banyak sekali. Baik, apa yang dikatakan oleh Allah kepada para malaikat? Allah mengatakan usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam.
Maka kata Imam Al-Qurtubi terkait dengan ayat ini, beliau mengatakan, ya, sujud itu adalah, ini beliau mengutip beberapa pendapat, ya, maknanya seperti yang tadi sempat saya sampaikan, at-tadhallul wal khudu, merendahkan diri dan tunduk. Secara syariat maknanya wad'ul wajhi alal ardi, meletakkan wajah, meletakkan jabahah, kalau tadi itu ya, apa, dahi di atas tanah. Kemudian dalam penggunaan kata sujud, masih hewan juga bisa sujud dalam makna merendahkan diri dan merendahkan badan, ya. Perintah Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam itu sungguhnya menunjukkan adanya kelebihan Nabi Adam termasuk keturunannya dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Karena itu disebut, sering kita sebut, sering kita baca bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cuma ada yang memaknai sujud di sini, ya, itu adalah mustaqbilin, ya, menghadap, ya. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi, sebenarnya di sini usjudu li Adam maknanya usjudu li mustaqbilina wajha Adam. Jadi kata sinten Imam Al-Qurtubi itu tidak serta merta karena Nabi Adam itu lebih utama. Itu seperti kata-kata sujudlah kalian kepada Adam, itu maknanya sujudlah kalian kepadaku, kepada Allah, tapi dengan cara menghadap Nabi Adam. Dalile koyok sujud nang waktu sholat niku, ya, sujudnya kepada Allah, tapi caranya dengan menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Itu kalau pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Jadi ada yang memaknai sujudlah kalian kepada Adam, itu maknanya, ya, ketahuilah Adam itu lebih utama, oleh karena itu sujud, ya, seperti kita sujud. Tapi Imam Al-Qurtubi lebih sepakat bahwa kata sujud di sini adalah tetap sujud kepada Allah. Prakteknya seperti kita sujud di dalam sholat hanya kepada Allah, tapi menghadapnya ke arah kiblat. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi maknanya adalah usjuduli mustaqbilina wajha Adam. Kita lanjutkan.
di bahasannya Imam Al-Qurtubi. Wa yuhtamalu ayyakuna Allah Ta'ala amarahum bisujudi lahu mu'aqabatan lahum ala qawlihim ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ada kemungkinan, maaf, kalau yang pertama tadi itu sujud, memang sujud kepada Nabi Adam seperti sujud itu karena memiliki dalil alasan bahwa Adam memang lebih utama dari malaikat. Sementara pendapatnya Imam Al-Qurtubi bahwa sujudnya tetap kepada Allah, cuma arahnya kepada Nabi Adam, itu dengan penjelasan bahwa perintah sujud itu sebagai hukuman Allah kepada malaikat. Kenapa? Karena malaikat sempat bantah. Ketika ketika malaikat itu diberitahu bahwa akan diciptakan di muka bumi seorang khalifah, malaikat bantah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Itu di ayat yang lalu kan begitu. Oleh karena itu dalam ayat 28, 29, 30 itu akhirnya kata Imam Al-Qurtubi melihat sikap malaikat ketika diberitahu akan diciptakan seorang khalifah, itu akhirnya Allah merinci bahwa ini khaliqun basyaran min salsalim min hama'im masnun. Ya. Tapi kata Allah, nanti saya sempurnakan dia itu. Fa idza sawaitu. Bahkan bukan hanya itu, wa nafakhtu fihi birruhi faqa'u lahu sajidin. Karena itu kata Imam Al-Qurtubi makna wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, itu maknanya liyakuna dzalika uqubatan lakum fi dzalikal waqti ala ma antum qailuna liyal an. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Baik. Oleh karena itu berbedalah para ulama di dalam memaknai atau menjelaskan cara sujudnya bagaimana. Wong hakikat sujudnya mereka berpendapat, ada yang berpendapat hakikat sujudnya itu hormati nemen kepada Nabi Adam karena Nabi Adam itu lebih baik. Tapi Imam Al-Qurtubi punya pendapat yang berbeda. Perintah itu ya perintah sujud kepada Allah, arai tok nanggone Nabi Adam sebagai sanksi karena sebelumnya membantah Allah. Maka cara sujudnya pun berbeda. Waqtalafan nasu fi kaifiyati sujudil malaikati li Adam ba'da ittifaqihim ala annahu lam yakun sujudu ibadah. Orang berbeda pendapat tentang tata caranya, tapi orang tidak berbeda pendapat, orang sepakat bahwa sujudnya kepada Nabi Adam itu bukan sujud ibadah. Mentoke niku cuma hormat tok. Itu mentok. Nah caranya gimana? Faqala al-jumhuru kana hadza amrun lil malaikati biwad'il jibah 'alal ardi kasujudil mu'tadah
fis shalah. Ya, perintahnya memang dengan meletakkan apa? Jabah batu di atas tanah seperti umumnya sujud yang dilakukan di dalam sholat. Karena baik menurut kebiasaan, menurut syariat, sujud itu ya begitu itu. Tapi karena tadi ada makna yang kedua, hanya sebagai wasilah untuk sujud, untuk niatnya itu adalah menjalankan perintah Allah, maka cara sujud yang kedua adalah li Adam, usjudu li Adam, ai ila Adam, mestinya sujudlah kepada Adam. Bahasa Indonesia kali bahasa Arab niku masalahnya mboten podo. Nek kula arteni kan kalimatnya kan usjudu li Adam, sujudlah kepada Nabi Adam pakai li. Dalam bahasa Arab itu bisa diganti ila, usjudu ila Adam, tapi bahasa Indonesia dipancet kepada. Itu yang membuat agak ini ya, agak bias dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab jelas, usjudu li Adam, kata Imam Al-Qurtubi, ai usjudu ila Adam. Maknanya sujud li Adam itu maknanya sujud ila Adam, seperti sujud, maaf, seperti kalau kita itu menghadap kiblat. Itu. Niku bahasa Arab niku li ambek ila niku artinya bahasa Indonesia saged podo, tapi sakjane maknane mboten podo di sini. Ya. Sujud li Adam itu ya memang tunduknya kepada Nabi Adam. Tapi kalau usjudu ila Adam itu maknanya sujudnya itu kepada Allah tapi ngadep nang Adam. Itu di kalangan para ulama itu menjelaskan sampai rinci gitu ya, seperti itu. Nah, sebagian yang lain berpendapat boten niku boten sujud dengan meletakkan dahi wajah di atas tanah, pokoknya sekedar nunduk ngoten tok, atau sekedar aqarru lahu bil fadli fasajadu ay imtathalu ma umiru bihi. Sujud dalam pengertian sing diperintahno pokoknya dilakoni. Baik. Berikutnya, ada sebuah riwayat ya, yang kemudian dipakai oleh Rasulullah SAW menjelaskan kewajiban sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan itu pada masa Rasulullah ditemuinya di kalangan orang Kristen. Dalam sebuah riwayat Ibnu Majah diceritakan, lama qatima Mu'adz bin Jabal min Syam sajada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal itu kan nanti diutus oleh Rasulullah untuk ngurusi urusan di Syam. Syam niku pundi? Syria. Ketemu wong Kristen-Kristen. Mantuk dugi mriko, ketemu Rasulullah langsung sujud.
Kayak nek mriki kira-kira kayak wong Jogja ketemu Amengkubuwono lah, kira-kira ngoten kira-kira. Faqala Rasulullah ma hadza, lho iki lapo? Apa-apaan kok adek ngene barang. Faqala Mu'ad menjawab, ya Rasulullah qatimtu Syam, saya waktu datang ke Syam itu fara'aituhum yasjuduna li bataraqatihim. Bataraqatihim napa jenenge? Patrik ya, napa jenenge? Waya pendeta. Lho orang Syam niku ya Rasulullah nek ketemu ambek pendeta wa asaf tifatihim uskup-uskupnya. Nah, gitu ya pendeta. Ya, mereka punya gelarnya itu kan menunjukkan tingkat. Oh, ada uskup ya, di atasnya lagi. Itu kalau ketemu mereka itu langsung sujud. Faratu anaf'ala zalika bika, maka kula niku hormati temen tenjenengan ya, saya ingin juga meniru hormat dengan sujud kepada sampean. Rasulullah SAW bersabda, fala taf'al, jangan sekali-kali kamu kerjakan, fa inilah lau amartu syai'an ay yasjuda li syai'in. Kok umpomo saya ini gelem merentah seseorang sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata antas juda li zaujiha, pasti saya akan perintahkan istri itu sujud kepada suami. Ya, la tu'addil mar'ah haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zaujiha, hatta lau sa'alaha nafsaha wa iya ala kutubin lam tamnahu. Ya, perempuan itu tidak bisa, istri itu tidak bisa ya menjalankan kewajiban kepada Tuhan, kepada Allah ya sebelum dia menjalankan kewajiban kepada suaminya. Begitu kata Rasulullah SAW. Ya. Dengan ini maka sujud dalam pengertian apa? Ya seperti yang kita pahami, malaikat kepada Nabi Adam, oh tidak begitu. Sujudnya mboten ngoten. Sujudnya bukan karena tunduk, gitu ya. Oleh karena itu, ya Rasulullah SAW dengan jelas melarang sujud kepada orang itu. Yang diperintah adalah amara bil musafahah. Sing diperintah itu salaman. Tapi nek engko pas apa jenenge mantenan siji maneh. Mantenan itu siji maneh. Sungkem iki jenenge. Sungkem. Ya, muka-muka maknai sik bener. Maknai salah. Tapi uang niku biasanya enggak patek ngurusi makna. Sing diurusi niku oh iya ngene tak carane. Dadi mek sekedar niru-niru tok niku mboten terus karepe gitu ya. Baik. Malaikat semua sujud kepada Adam illa iblis, kecuali iblis. Kata jumhur ulama, mengapa demikian? Li'annahu kana minal malaikah. Karena iblis itu masuk di rombongannya para malaikat. Gitu ya. Zohir ayatnya begitu. Kata Ibnu Abbas, iblis yang gabung malaikat dan akhirnya tidak mau sujud itu karena ismuhu Azazil. Jenenge niku asline Azazil.
Wa kana min asyrafil malaikati wa kana minal ajnihatil arba'ah summa ablasa ba'du. Jenenge Azazil termasuk malaikat sing paling mulia. Sayapnya ada 4, tapi kemudian ablasa. Napa wau? Mari ngono putus asa. Mari ngono khianat kepada Allah dan kemudian putus asa. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, kana iblisu minal malaikah falamma asallaha ghadiba alaihi fala'anahu fasara syaitanan. Dari Ibnu Abbas, iblis niku malaikat. Tapi ketika dia durhaka kepada Allah, murkalah Allah. Akhirnya iblis itu dijadikan syaitan. Cuma kalau dalam pertemuan yang lalu kan tidak begitu. Iblis niku golongan jin, tapi sing diparingi tugas joko surga. Jadi itu pendapat ya. Itu tadi Ibnu Abbas pendapatnya sing dikutip. Yang lalu tidak kita ulangi lagi pendapatnya itu dari golongan jin. Tapi sahabat lain Sa'id bin Jubairin mengatakan innal jinna sabtun minal malaikah khuliqu min nahar wa iblisun minhum wa khalaqa atau wa khuliqa sairul malaikati min nur. Jin niku termasuk keturunannya malaikat. Bedanya kalau jin itu diciptakan dari nar, nek malaikat dari nur. Itu akar katanya sama. Akar katanya sama, nar dan nur dulu pernah kita pelajari ketika masuk masaluhum kamasalil lazis tauqada naro falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Gitu. Jadi nek gampangane ngeten, nar mbek nur niku napa bedane? Kalau kata Said bin Jubair niku podo, asal usule podo. Cuma nek bedakno nar kali nur. Ya. Nar niku nopone jenenge sinyale, nur iku kuotahe. Sampe nek enggak ada HP ono sinyal, ono kuota. Sinyal itu itu menunjukkan napa jenenge napa niku. Nggih enten jaringan iku sak jaringan. Tapi niku apa saged nyambungno internet dereng mesti kana kuotahe. Artinya secara kualitas malaikat itu lebih tinggi. Tapi secara bahan niku sajane sak macem bahan. Padha kali kula panjenengan ngarani material itu diantaranya adalah logam. Logam itu wesi logam. Emas niku nggih logam. Cuma logam mulia. Ya, sama logamnya, tapi tidak sama kualitasnya. Nah, karena itulah disebutkan oleh Sa'id bin Jubair. Jin itu nek diurut-urut niku sak jenis, ya, sak keturunan kali malaikat. Cuma bedane sing jin termasuk iblis diciptakan dari nar, malaikat diciptakan dari nur.
Sing ngarani oh niki dimensine. Nek ndelok film horor itu pirang dimensi. Manusia itu 3 dimensi. Nek sampai ndelok nanti ningali napa jenenge nanggone tempat rekreasi sing enten pertunjukane 4 dimensi atau 5 dimensi. Ngoten. Iya. Niku berarti alam jin. Lho malaikat pinten dimensi ini enten sing ngarani sampai 10 dimensi. Itu bedanya malaikat. Tapi nar dan nur akar katanya sama. Begitu. Ya. Ada juga yang berpendapat iblis abul jin kama anna adam abul bashar walam yakun malakan. Iblis niku apa? Moyangi jin sebagaimana Adam moyangnya manusia. Dan dia bukan termasuk malaikat. Cuma mengapa Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, karena sing didepi niku malaikat akeh-akeh, sing situk niku mboten disebut, ndak perlu situk disebut. Ya. Sampeyan mriki ngelompok kabeh niki enten calon bupati. Misalnya calon bupati ini niku karena tahu yang di depannya niku banyak orang NU misalnya. Padahal nang kono iku sing ngelompok ya ana wong Muhammadiyah. Mari kono calon bupati ini, ayo monggo kabeh warga NU nyanyi ya lal waton, ya napa? Sing wong Muhammadiyah gak iso muni. Yo gak melok. Tapi sing disopo niku sakjane kabeh, tapi karena kebanyakan itu begitu sama kayak begitu itu. Enten sing ngarani iblis itu asalnya malaikat, tapi ada yang berpendapat boten. Ya ini ku padha mek ngoten wau. Hanya saja memang sepakat para ulama iblis itu asalnya adalah hamba makhluk yang taat kepada Allah. Asalnya. Tapi nopo niku termasuk golongan malaikat, termasuk napa jenenge? Asline niku nggih malaikat niku. Niku wow. Ada yang mengatakan demikian, ada yang boten. Niku kok sederhana kalimat niku. Begitu. Sebagian ya ulama berpendapat kana minal jinnil ladzina kanu fil ardi wa qatalatumul malaikatu fasabbahu saghiran wa ta'budu ma'al malaikati wa khutibah wa hakahu Tabari an Ibni Mas'ud. Kata Imam Al-Qurtubi, rupanya Imam Al-Qurtubi niku nggih ngutip tafsir At-Tabari dari pendapatnya Ibnu Mas'ud. Iblis itu asalnya teko jin. Ya, cuma jin niki dulu ditempatkan di muka bumi melakukan kerusakan, akhirnya diperangi oleh para malaikat. Ya. Lah sementara iblis niki ijenan sik cilik, akhirnya melok malaikat beribadah bersama malaikat. Itu semua pendapat. Nopo saking Nabi enten penjelasan boten masalahnya kata niki tafsir itu begitu. Nah, kalau dari Nabi enten penjelasan selesai. Tapi karena tidak ada penjelasan, maka spekulasinya seperti itu. Betul. Maka yang penting adalah bahwa memang illa iblis
Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan kana minal jinni. Di dalam ayat yang lain jelas bahwa iblis itu dari golongan jin. Berarti bukan dari golongannya malaikat pun. Nek niku pun jelas. Itu ada di dalam ayat Allah yang lain. Ya. Itu paling tidak menjadi pembahasan. Satu ayat saja menjadi pembahasan. Ya. Yang agak panjang tadi itu. Ini masih belum selesai nih kalau dalam tafsir Al-Qurtubi ceritanya itu biar masuk kampungnya malaikat. Ya, macam-macam, ada banyak pendapat. Tapi kalau dilihat dari ayat Al-Quran yang lain jelas bahwa jin itu adalah, iblis itu adalah bagian dari jin, bukan bagian dari malaikat. Cuma pendapat yang mengatakan bagian dari malaikat itu tidak sedikit. Ya, banyak. Yang jelas surat Al-Kahfi, ya, ayat 50 itu tegas mengatakan fasajadu illa iblis kana minal jinni. Jelas. Kalau tadi itu hanya sekedar penjelasan-penjelasan, tafsir-tafsir yang rupanya memang tidak atau kurang didukung pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Oh, setan itu sifat. Nanti ketika masuk kata setan ada penjelasan. Nah, makanya karena setan itu sifat, ya syatona niku pokoknya semua yang maksiat, maka dia itu meliputi baik manusia maupun jin, gitu ya. Ya, jin ada yang menjadi setan, manusia ada juga yang menjadi setan. Yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah, fasajada, i'tazala syaitanu yabki yaqul ya wailah, wa fi riwayatin ya waili." Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nek sampean moco surat dalam Al-Quran ketemu ayat sajdah, ayat sajdah, ya, wasjud waqtarib, misalnya yang paling gampang akhir surat Al-Alaq, kok mari ngono sujud, maca niku di dalam atau di luar sholat podo mawon. Oke, maca ayat sajdah kok mari diikuti dengan sujud, saat itulah setan akan nangis sambil merasa apa? Getun. Ya wailah, celaka saya ini. Ya, umiro ibnu Adam bis sujudi fasajada falahul jannah. Manusia itu diperintahkan sujud dan mau sujud, lantas dia mendapatkan pahala surga. Wa umirtu bis sujudi fa'abaitu faliyannar. Sementara saya diperintah sujud, ternyata saya enggak mau dan saya akhirnya mendapatkan neraka. Hadis riwayat Muslim. Dan itu jelas, ya. Lepas dari perbedaan pendapat nopo iblis niku teko malaikat, nopo teko golongan jin. Kalau surat Al-Kahfi ya 50 jelas iblis itu dari golongannya jin, jelas. Cuma para ulama tadi itu berpendapat, kenapa? Karena yang diperintah Allah sujud itu malaikat. Ternyata iblis boten melo, sik ta iki kok nang kono, begitu. Dari situlah mereka berpendapat, begitu. Tapi kalau bab yang terakhir ini tadi itu sahih. Nabi mengatakan
saben wong maca surat atau ayat sajadah kok setelah itu sujud, maka saat itulah syaitan akan menangis karena merasa bahwa gara-gara manusia diperintah sujud mau melaksanakan, dia mendapatkan surga, sementara dia diperintah sujud tidak menjalankan, dia mendapatkan neraka. Saya kira demikian. Ayat yang berikutnya nanti juga agak panjang, bahas uskun anta itu agak panjang. Ya, insya Allah nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum minal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.